Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, wabil khusus Ibu Hajjah Hasnah beserta keluarga, mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga, begitu juga kita semuanya, selalu diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan zahiran wa batinan. Dan insya Allah kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mendapatkan cinta, kasih sayang dan ridha Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah Ibu Hajjah Hasnah nanti beserta anak-anak beliau, Ibu Rosdiana ya, insya Allah nanti hari Jumat akan menuju ke Surabaya, tanggal 29 menuju ke Surabaya, dan besoknya tanggal 30 akan berangkat umrah lagi. Insya Allah kami juga akan berangkat membimbing jamaah di hari itu. Mudah-mudahan doakan kami semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dari berangkat sampai kembali dengan mendapatkan umrah yang mabrur. Begitu juga kami doakan juga kepada semuanya ibu-ibu yang hadir ataupun yang tidak hadir, mudah-mudahan segera cepat-cepat juga diundang oleh Allah, diundang oleh Rasulullah untuk melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kota Mekah dan kota Madinah itu adalah kota yang istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena kota Mekah dan kota Madinah itu adalah dua kota yang memiliki waktu-waktu mustajab dan juga memiliki tempat mustajab. Saking begitu mulianya, Dajjal pun tidak bisa masuk ke kota Mekah dan kota Madinah itu. Nanti kalau ada Dajjal keluar, Dajjal nggak bisa masuk ke tanah haram Mekah dan ke tanah haram Madinah. Dihalau, akan diusir oleh malaikat-malaikat penjaga kota Mekah dan kota Madinah. Nah, oleh karena itulah banyak sekali kita kaum muslimin yang berbondong-bondong untuk berangkat ke Mekah dan ke Madinah. Walaupun ibarat kata ada yang sudah berulang kali ditipu, sudah nyetor, tiba-tiba travelnya hilang ya, atau apalah macam-macam ya, kena tipu ini. Tapi ada nggak orang jerak untuk ngumpul duit supaya bisa berangkat lagi? Tetap berusaha ya, tidak. Bahkan yang anehnya ya, yang anehnya, kita kalau berangkat umrah atau berangkat haji, baru nyampai di tanah air sudah kepingin lagi ingin berangkat. Betul tidak? Itu rindunya tuh gimana ya? Luar biasa. Mengalahkan rindunya seseorang kepada kekasihnya. Kalau orang jatuh cinta gimana? Nah, tapi kalau orang yang rindu dengan Mekah dan Madinah itu baru nginjak tanah air, baru keluar dari tangga pesawat, aduh, rasanya kepingin berangkat lagi. Ngumpulin duit lagi, ngumpulin duit lagi. Dan orang yang berangkat umroh itu nggak pernah miskin. Artinya ada aja rezekinya. Karena kalau sudah mengeluarkan duit untuk berangkat ke sana, asalkan ikhlas ya, karena Allah Ta'ala, kembali dia itu tidak mungkin jadi miskin. Oleh karenanya kata ulama, salah satu tanda atau salah satu amaliyah yang memudahkan rezeki seseorang itu adalah orang yang berangkat umrah. Orang yang berangkat umrah. Jadi kalau orang yang selalu berumrah itu nggak pernah nggak pernah jatuh miskin. Pasti dia akan punya duit lagi dan terus seperti itu. Nah, oleh karenanya kita kembali, karena Mekah dan Madinah ini memiliki waktu dan tempat mustajab, maka bagi siapapun yang berangkat ke sana,
itu mesti memanfaatkan kesempatan yang ada di sana. Memanfaatkan kesempatan yang ada di sana. Karena mempunyai waktu dan tempat-tempat mustajab. Selain Mekah dan Madinah itu nggak ada tempat mustajab. Apakah Pulau Tukung yang ada di Melawai itu tempat mustajab? Tidak. Tapi kenapa ada orang yang datang ke sana membawa sesajen? Ya enggak? Pernah lihat nggak orang seperti itu? Nah, itu. Atau di gunung mana itu namanya? Gunung Selamat ke gunung apa yang di Jawa itu? Gunung Merapi lah, inilah itu kan yang dikeramatkan sama orang. Itu enggak ada tempat-tempat mustajab. Enggak ada. Yang ada tempat mustajab itu ada yang jelas direkomendasikan oleh Nabi adalah Mekah dan Madinah. Kalau di Mekah yang paling favorit nih tempat mustajab adalah namanya Multazam. Multazam itu ibu-ibu adalah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ada nggak gambar Ka'bah di sini? Nggak ada ya. Nah, kalau Ka'bah itu segi 4 umpama ya. Nah, ini umpama segi 4. Di sini Hajar Aswad, di sini pintunya. Nah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itulah tempat yang paling favorit untuk berdoa. Nabi sering melaksanakan atau berdoa di situ. Sambil tangan kiri beliau memegang Hajar Aswad, tangan kanan beliau memegang pintu Ka'bah, dan beliau menyenderkan dada beliau ke dinding itu, ke dinding Ka'bah, sambil berdoa di situ. Nah, itu orang berebut untuk mendapatkan atau menempati Multazam itu. Di mana lagi? Di dalam Hijr Ismail. Karena siapa yang masuk ke dalam Hijr Ismail itu sama masuk ke dalam Ka'bah. Zaman dulu Ka'bah itu 4 persegi panjang. Di mana lagi? Di belakang Makom Ibrahim. Belakang Makom Ibrahim. Makom itu bukan kuburan Nabi Ibrahim. Makom itu tempat telapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim di sebuah batu, tapi sekarang sudah dilapisin dengan emas atau perak begitu. Dulu ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, kalau nggak nyampe naruh batu ke atas, ya maka Nabi Ibrahim nginjak makom itu. Nah, sampai akhirnya bebekas tempat itu, dan itulah yang disebut makom Ibrahim. Di mana lagi? Di Hajar Aswad, di Rukun Yamani. Pokoknya di sekitar Ka'bah itu tempat-tempat mustajab. Di Sofa, di Marwah. Bahkan ketika kita ngelihat Ka'bah saja, ngelihat Ka'bah itu sudah adalah tempat dan waktu mustajab. Nah, makanya sering-sering kalau datang ke sana itu berdoa. Cuman terkadang ada orang yang datang ke Mekah, ke Madinah itu lebih sering ke mall daripada ke masjid. Kalau ke mall, iktikaf di mall itu biar 4-5 jam tahan dia. Tapi kalau di Masjidil Haram nggak tahan dia. Nah, ini kurang pas seperti itu. Kemudian di mana lagi? Di Arafah, di Mina, di Musdalifah. Itu tempat-tempat mustajab. Kenapa ya? Karena Nabi kita pernah berdoa di tempat-tempat tersebut. Nah, kalau di Madinah di mana? Di Madinah yang paling favorit adalah di Raudhah. Raudhah. Nah, makanya orang masuk Raudhah itu ngantri pakai tasreh. Nggak bisa sembarang masuk. Harus pakai aplikasi masuknya. Nah, kenapa di Raudhah? Karena di sampingnya itu makam Rasul. Di sampingnya itu makam Rasulullah. Ibu-ibu yang berangkat umrah atau berangkat haji biasanya ada giliran itu. Jam 10 pagi atau habis isya ada yang masuk di situ. Nah, giliran nanti ada jamnya bapak-bapak, ada jamnya ibu-ibu. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan Raudhah tadi. Itu tempat mustajab. Nah, perlu diketahui Masjid Nabawi itu dia mempunyai 3 tiang. Model tiangnya itu ada 3. Yang pertama tiangnya warna-warni. Tiangnya warna-warni. Nah, itu yang disebut namanya Raudhah.
ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbar dan rumahku itu kata Nabi yang sekarang ini sudah jadi makamnya Rasulullah. Nah, itu adalah kebun daripada kebun surga. Jadi kalau siapa yang masuk di situ, maka seakan-akan dia masuk surga. Nah, oleh karenanya berbondong-bondong orang masuk ke situ untuk apa? Tujuannya, hakikatnya supaya nanti masuk surga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu raudhah. Yang kedua, tiangnya warna krim, ya agak putih ke kuning-kuningan, krim ya bahasa kitanya. Itu adalah Masjid Nabawi, bangunan yang asli. Jadi bangunan zaman Nabi, ya itulah Masjid Nabawinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tiang Masjid Nabawi yang dilapisi dengan keramik. Di bawahnya ada blower AC, kanan kiri itu ada penyimpanan sendal, di atasnya ini di tiangnya itu ada tempat taruh Al-Quran. Ini adalah peluasan Masjid Nabawi dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Nah, semuanya itu tempat-tempat mustajab. Nah, oleh karenanya kita yang berangkat ke sana segera sering-seringlah beritikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Karena kalau salat di Masjidil Haram, satu kali salat berapa jumlahnya, pahalanya? Berapa ibu-ibu? Belum ada yang ke sana kah ini? Mudah-mudahan segera semuanya ya. Nah, satu kali salat di Masjidil Haram itu sama kita salat 100.000 kali di Masjid Ad-Din. Masjid Ad-Din kan namanya ini? Nah, kita sekali di sana salat 100.000 kali salat seperti orang salat di Masjid Ad-Din sini. Kalau di Madinah berapa? Satu kali salat sama dengan 1.000 kali salat di tempat lain. Kalau Masjid Aqsa berapa? 500 kali salat di tempat lain. Nah, itu pahalanya besar. Tapi jangan juga diakal-akalin, saya kan 12 hari umrah. Salatnya tiap 5 waktu di sana. Berarti pahala saya banyak itu. Berarti nanti setelah pulang dari umrah saya nggak salat lagi. Kenapa? Sudah 100.000 kali kan? Nggak begitu maksudnya. Kalau salat mah tetap wajib, cuman pahalanya kita dapat double di situ. Nah, doublenya banyak. Nah, jadi jangan sampai diakal-akalin setelah pulang dari umrah bebas sudah salat. Oh, enggak begitu. Nah, ala kulli hal ya. Jadi sering-seringlah berdoa di sana, salat berjamaah jangan ditinggalkan. Nah, kenapa ya? Ya tadi karena di Mekah Madinah itu mempunyai tempat-tempat mustajab dan juga mempunyai waktu-waktu mustajab. Kalau kita ini khususnya di Balikpapan ini, di Manggar ini, tidak ada tempat mustajab. Yang ada cuma apa ya? Waktu mustajab. Tahu nggak ibu-ibu waktu mustajab itu kapan? Banyak waktu mustajab. Antara adzan dan iqamat itu waktu mustajab. Setelah selesai menghafal, setelah selesai membaca Al-Quran, khataman Al-Quran maksudnya, waktu mustajab. Selesai salat fardu, waktu mustajab. Apalagi selesai akad nikah, waktu mustajab. Di tengah malam tahajud, waktu mustajab. Mendekati waktu subuh, waktu mustajab. Itu waktu-waktu mustajab banyak sekali. Tapi kita nggak ada tempat-tempat mustajab. Nah, makanya kalau di sana itu berusaha untuk mendatangi multazam, mendekati Ka'bah, memegang Ka'bah begitu. Kenapa ya? Waktunya waktu mustajab. Tempatnya tempat mustajab. Ada cerita ibu-ibu ya, cerita dulu nih. Ada seorang pemuda, dia ini ingin mencium Hajar Aswad. Pemuda. Waktu dia mendekati ingin mencium Hajar Aswad, tanpa sengaja, ya karena dorong-dorongan ya. Karena dorong-dorongan tanpa sengaja si pemuda ini didorong dari belakang dan akhirnya mencium seorang perempuan di situ.
Dia sengaja dorong-dorongan, cepat terjedot kepalanya, tercium perempuan di situ. Perempuan ini perempuan baik, perempuan soleha. Marahlah dia. Sambil dia ngomel-ngomel, kamu ini ya mencari kesempatan dalam kesempitan. Kita ini mau ibadah, kenapa kamu melakukan itu? Kata si laki-laki tadi, mohon maaf, saya tidak sengaja. Saya juga didorong dari belakang. Tapi si perempuan ini nggak mau kalah, namanya juga perempuan kan, ras paling terkuat di dunia kan perempuan, nggak mau kalah. Ada nggak sini perempuan yang mau ngalah sama suaminya? Kalau perempuan salah, yang salah itu suaminya bukan istrinya, ya enggak Bu? Nah itu dia. Ada saat kalau di sana itu pas ngantri makan ya, ngantri makan, tiba-tiba saya ngantri makan, ibu-ibu nyerobot, nyok begitu. Aduh bu, ini rasa kuat di dunia ini. Iya Pak, minta maaf katanya. Enaknya minta maaf, banyak yang ngantri aja nyerobot. Iya, nah itu dia kelaparan ibu-ibu, itu namanya ibu-ibu. Aduh, tidak bisa dilawan sudah. Nah, jadi perempuan ini marah-marah. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu perempuan ini datang ke multazam. Di mana tadi multazam ibu-ibu? Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Si perempuan itu datang ke depan multazam. Dia berdoa, doanya jelek. Doanya jelek. Apa doanya? Ya Allah, aku nggak rela dicium sama laki-laki itu. Kalau begitu ya Allah, hancurkan wajahnya laki-laki itu. Nah, jeleknya doanya kan? Hancurkan wajahnya si laki-laki itu. Kebetulan si laki-laki yang tadi mencium tanpa sengaja ada di situ, mendengar doanya perempuan sayup-sayup. Bah, iya pangdah, kabul ini. Tapi si laki-laki ini pintar. Dia juga berdoa, ya Allah, kalau seandainya engkau kabulkan doa si perempuan itu, biar dia tahu rasa, ya Allah, kawinkan aku dengan dia. Biar tahu rasa dia. Dia doanya jelek. Kalau begitu ya Allah, jadikan dia istriku.